Oke. Kemudian gas berikutnya adalah gas formaldehid. Nah, gas formaldehid ini adalah gas yang terbentuk dari pemanasan formalin, yang mana konsentrasi formalin yang digunakan itu 37% dan dipanaskan pada suhu 70 hingga 80 derajat. Nah, ini biasanya digunakan untuk sterilisasi alat-alat medis reusable atau alat medis yang bisa digunakan berulang dan permukaan komponen yang bertepung. Nah, dia tidak memiliki kemampuan yang sama seperti gas ethylene oxide yang pertama tadi, namun dia mampu merusak asam nukleat dan protein sama seperti gas EO. Dan oleh sebab itu biasanya gas formaldehida ini sering digunakan untuk sterilisasi kertas dan bahan katun, dan karena dia memiliki bau yang khas seperti formalin, ketika ada kebocoran dia gampang untuk dideteksi. Contohnya itu sterilisasi kertas saring. Jadi di lab mikrobiologi itu kadang-kadang kita bisa mensterilkan mikroba dengan menggunakan kertas saring. Kertas saring ya benar-benar kayak saringan tapi dia bentuknya kertas. Nah, kertas saring itu tadi biasanya ada yang model yang sudah disterilkan sama ada yang belum disterilkan. Nah, biasanya yang sudah disterilkan itu disterilkan dengan menggunakan gas formaldehida seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah gas ozon. Betul, ozon itu O3 ya, dari oksigen. Gas ini sangat reaktif dan umum digunakan untuk sterilisasi udara dan air. Jadi misalkan pada perusahaan air minum itu mereka mensterilkan airnya dari kontaminasi mikroba-mikroba. Kan kalau perusahaan air minum dia ngambil airnya dari mata air. Kemudian air tadi disterilkan dulu, bisa menggunakan pemanasan atau menggunakan gas ozon. Kenapa digunakan pada udara dan air minum? Karena memang dia ini secara struktur kimia bentuknya O3, sehingga kalau dia bereaksi zat buangannya itu akan berupa oksigen gitu ya. Jadi aman untuk kita, untuk minuman tuh aman. Nah, gas ozon ini juga dibentuknya dari oksigen. Jadi oksigen direaksikan sedemikian rupa sehingga dia menjadi gas ozon. Kemudian gas ozon ini akan mensterilkan mikroorganisme, tidak hanya mikroorganisme bakteri berspora tapi juga prion ya. Dan ketika dia bereaksi dengan mikroorganisme apapun dan dia berubah bentuk yang berubah itu paling mentok jadi oksigen dan ini aman gitu. Sehingga direkomendasikan untuk bahan pangan. Tapi karena ozon ini adalah suatu gas yang kurang stabil, jadi nggak bisa diangkut gitu ya, nggak bisa diangkut dengan gampang, maka seringkali orang yang menggunakan gas ozon untuk sterilisasi itu harus membangun sistem pembuatan gas ozonnya di tempat. Jadi butuh fasilitas yang lebih ribet dibandingkan gas-gas lain. Kalau gas lain ini bisa kayak kita beli, masukin dalam tabung, bisa mobile. Kalau gas ozon agak susah untuk mobile karena dia cenderung reaktif. Kemudian sterilisasi cairan kimia. Tadi sudah kita bahas tentang sterilisasi dari zat gas, sekarang zat kimia. Sterilisasi ini bisa meliputi proses perendaman alat ke dalam suatu zat kimia atau penyemprotan gitu ya, dengan tujuan untuk membunuh mikroorganisme dan spora mikroorganisme tersebut. Meskipun tidak seefektif sterilisasi gas karena beda dengan gas yang mampu masuk hingga ke pori-pori yang sangat kecil. Kalau untuk air atau cairan pada umumnya ya dia punya keterbatasan gitu ya. Tapi sterilisasi model ini juga cukup baik digunakan karena tidak membutuhkan suhu yang terlalu tinggi. Kalau pada gas, untuk bisa menciptakan gas kita butuh pemanasan yang sangat tinggi, sehingga butuh suhu yang tinggi, artinya butuh sumber daya yang besar. Sementara pada sterilisasi cair atau dengan menggunakan zat cair kita tidak membutuhkan suhu yang terlalu tinggi, sehingga dari segi kebutuhan sumber daya dia jauh lebih efisien. Dan selalu pastikan zat sterilisasi dipilih sesuai dengan target sterilisasinya.
Contohnya, ada zat namanya hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida ini biasanya kita jumpai pada hand sanitizer. Nah, hidrogen peroksida yang digunakan kalau pada hand sanitizer itu 0,3% saja, cukup rendah. Atau pada proses pembersihan luka pada kasus orang diabetes atau di rumah sakit, biasanya pada luka-luka luar, itu menggunakan hidrogen peroksida 4-5% setahu saya. Hidrogen peroksida ini mengandung oksidan yang sangat kuat, yang mana oksidan ini dapat membunuh mikroorganisme, gitu ya. Baunya agak asam sehingga cukup khas dan gampang dikenali. Seringkali hidrogen peroksida ini digunakan untuk alat endoskopi. Jadi alat endoskopi itu kayak selang yang ada kameranya yang dimasukkan dari mulut sampai ke usus. Nah, karena dia harus benar-benar steril dan alat ini cukup sensitif terhadap panas, maka biasanya digunakan hidrogen peroksida untuk mensterilkan alat endoskopi ini. Dan dia cepat ya, hanya butuh waktu 28 menit untuk bisa mensterilkan alat yang ingin kita sterilkan. Tapi ada beberapa kelemahan pada hidrogen peroksida. Yang pertama, kompatibilitas yang rendah. Artinya karena dia bersifat asam, tidak banyak alat yang cocok menggunakan hidrogen peroksida ini. Tapi beberapa malah pas dengan hidrogen peroksida ini. Yang berikutnya, kapasitas penetrasinya rendah. Maksudnya di sini adalah untuk bisa mensterilkan bagian-bagian yang sangat kecil, dia membutuhkan waktu masuk ke dalam atau penetrasinya itu lebih lambat gitu ya. Dan dia juga beresiko menyebabkan gangguan kesehatan. Jadi kalau hidrogen peroksida pada konsentrasi yang tinggi terkena kulit, dia dapat menyebabkan iritasi. Tapi pada konsentrasi yang terlalu tinggi, dia bersifat asam, dia bisa merusak jaringan seperti itu. Sehingga penggunaan hidrogen peroksida digunakan tapi cukup terbatas. Yang berikutnya adalah glutaraldehida. Nah, glutaraldehida ini adalah satu zat yang dapat merusak spora dari bakteri. Tapi zat ini butuh waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 22 jam untuk bisa maksimal dalam membunuh spora bakteri. Sehingga penggunaan zat ini cukup terbatas di dalam laboratorium.